Pemirsa, bersama saya. Perkenalkan, nama saya Nova Tilmi. Saya membahas berita faktual. Berita yang saya bawakan kelangkaan gas LPG 3 kg. Beberapa wilayah di Indonesia mengalami kelangkaan gas LPG 3 kg dalam beberapa waktu terakhir. Di Banyuwangi, masyarakat mengeluh sulitnya mendapatkan gas melon tersebut. Menurut informasi, kelangkaan ini disebabkan oleh pengurangan stok kiriman dari agen ke pangkalan. Salah satu pangkalan di Kecamatan Banyuwangi mengaku hanya menerima kiriman 1 kali dalam seminggu, dengan jumlah yang berkurang signifikan dibandingkan sebelumnya. Menanggapi situasi ini, Pertamina telah mengambil langkah-langkah untuk memastikan ketersediaan LPG 3 kg bagi masyarakat. Di Solo, Direktur Utama Pertamina, Naik Widayawati, meninjau langsung sejumlah toko dan warung pengecer LPG 3 kg. Ia memastikan bahwa pasokan LPG 3 kg di wilayah tersebut aman dan tidak ada pengurangan pasokan. Pertamina juga menambahkan pasokan untuk mengantisipasi peningkatan permintaan akibat tumbuhnya UMKM dan musim tanam. Pemerintah dan Pertamina terus berupaya memastikan distribusi LPG 3 kg tepat sasaran dan mengatasi kendala yang menyebabkan kelangkaan di beberapa daerah. Masyarakat diimbau untuk membeli LPG 3 kg di pangkalan resmi dan melaporkannya jika menemukan indikasi penyalahgunaan distribusi atau harga yang tidak wajar. Selanjutnya, saya membawakan berita Apple berencana investasi rupiah 16 triliun di Indonesia. Jakarta, 7 Januari 2025. Perusahaan teknologi raksasa asal Amerika Serikat berencana menanamkan investasi sebesar $1 miliar atau sekitar rupiah 16 triliun di Indonesia. Namun, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menilai investasi tersebut masih belum tercukupi untuk memenuhi persyaratan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN yang ditetapkan pemerintah Indonesia. Rencana investasi Apple dalam pertemuan dengan Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Royaslani pada 7 Januari 2025, Vice President of Global Policy Apple, Nick menyampaikan komitmen perusahaan untuk membangun pabrik AirTag di Batam dengan nilai investasi tahap awal sebesar $1 miliar. Pembangunan pabrik ini diharapkan dapat dimulai segera dan ditargetkan selesai pada awal 2026 dengan proyeksi penyerapan tenaga kerja sebanyak 2.000 orang. Namun, pandangan pemerintah Indonesia, meskipun menyambut baik rencana investasi tersebut, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang menegaskan bahwa nilai investasi yang diajukan masih belum memenuhi prinsip keadilan. Ia membandingkan investasi Apple di negara lain seperti Vietnam dan India yang dinilai lebih besar dan memberikan dampak ekonomi yang signifikan. Agus juga menyoroti pentingnya penciptaan lapangan kerja dan nilai tambah bagi Indonesia dari investasi tersebut. Selain itu, Agus menekankan bahwa pembangunan pabrik AirTag tidak secara langsung berkontribusi pada pemenuhan TKDN untuk produk impor. Oleh karena itu, meskipun Apple berencana membangun pabrik di Indonesia, iPhone 16 masih belum dapat dipasarkan secara resmi di Indonesia karena belum memenuhi persyaratan TKDN yang ditetapkan. Lanjut ke berita yang terakhir, saya membawakan berita tentang harga BBM non-subsidi naik. Pemerintah umumkan efektif 1 Maret 2025. Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM mengumumkan bahwa harga BBM non-subsidi akan mengalami kenaikan mulai 1 Maret 2025. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap fluktuasi harga minyak dunia dan untuk menyesuaikan dinamika pasar global. Dalam keterangan resminya, Menteri SDM menyatakan bahwa penyesuaian harga ini diharapkan mendorong efisiensi penggunaan energi dan mendorong masyarakat untuk beralih pada alternatif transportasi yang lebih ramah lingkungan. Meski demikian, pemerintah tetap menyediakan mekanisme perlindungan bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui program bantuan sosial. Reaksi dari masyarakat dan perilaku industri masih beragam, dengan beberapa pihak mengapresiasi kebijakan tersebut dan yang lain khawatir akan dampaknya terhadap sektor transportasi dan logistik. Informasi terakhir tadi menutup jumpa kita kali ini. Saya Ranu Fatilmi, pamit undur diri. Terima kasih.